kan kalau orang Minang itu Pak, mereka ada istilah merantau, Yeah. di mana mereka merantaunya nggak pernah dekat Pak, pasti Yeah. jauh. Nah orang Sunda itu punya istilah ngumbara, tapi ngumbaranya orang Sunda mah nggak pernah jauh. Ya, karena ngumbara itu, pengertian ngumbara atau bubuara itu berkonotasi tidak menetap sebetulnya. Kalau ngumbara itu dia akan kembali ke wilayah asalnya. Beda dengan merantau. Beda dengan, ya saya nggak tahu ya di dalam konsep merantau itu ada disertasi Muhtar Naim mengenai merantau itu ada unsur yang bisa menetap di wilayahnya. Kalau ngumbara atau bubuara, dia itu akan kembali ke tempat asalnya. Oke teman-teman, to the point aja. Pak, apa yang dimaksud dengan Sunda? Sunda itu adalah Sekeseler. Sekeseler? Ya, seler atau Sekeseler, yaitu suku bangsa. Oke, Ya. jadi Sunda ini adalah suku bangsa. Suku bangsa itu paling tidak mempunyai 3 ciri. Yang pertama ada manusianya. Betul. Yang kedua ada wilayahnya. Dan yang ketiga ada budayanya. Oke, kita bahas yang nomor 1 Pak. Ya. Ada orangnya ya? Ada orangnya. Berarti ada ya Pak orang Sunda secara genetik ya Pak ya? Ya, secara genetik tentu ada, turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tapi di dalam perjalanannya juga mungkin sudah campuran dengan yang lain-lain. Tapi selama dia merasa dirinya sebagai orang Sunda, mengklaim dirinya sebagai orang Sunda, ya genetik itu bisa aja menjadi faktor yang lain. Oke, tapi Pak kalau ngomongin tentang genetik, kan biasanya kita ngomongin tentang ras Pak ya. Nah orang Sunda ini berarti rasnya masuknya ke Melanesia Pak ya? Iya, masuk ke dalam kelompok itu. Ini memang kan ada penelitian sekarang yang menarik sampai ke zaman kapan itu daerah. Ya, tapi ya boleh-boleh saja lah. Tapi yang paling penting menurut saya sih justru karena yang begitu-begitu kan sulit. Ya, sekarang aja misalnya ibu Sunda, bapak Sunda, seolah-olah anaknya Sunda, tapi anaknya Tenyunda. Iya kan, itu beda cerita ya? Iya, itu kan beda cerita. Artinya sebetulnya variabel genetika segala macam mungkin dalam perkembangannya mungkin sulit untuk lagi kita bisa melacak. Oke, yang pertama kita tadi udah bahas ya bahwa orang Sunda itu dilihat dari memang ada suku Sundanya, ada genetiknya Pak ya. Yang kedua Pak, ada tanahnya Pak ya. Yeah. Nah, kan kita sering dengar nih Pak di media tentang Sundaland katanya Pak, yang katanya Sundaland itu sampai ke Malaysia juga Sundaland katanya Pak ya. Nah, gimana tuh Pak? Ya, pendekatannya adalah pendekatan geografis, pendekatan geologis. Memang Sunda ini membentang sebetulnya dari mana? Dari ada Sahel itu sampai membentang ke wilayah daerah Sulawesi. Kalau itu pendekatannya adalah pendekatan geologis. Ya. Kemudian di dalam perkembangan yang terakhir kan kita juga mengenal ada yang disebut Sunda Besar dan Sunda Kecil. Iya, betul. Jadi Sunda Kecil itu termasuk wilayah-wilayah Nusa Tenggara Barat. Bahkan terakhir para gubernur di wilayah itu mengadakan pertemuan ex wilayah Sunda Kecil. Jadi mereka juga mengaku bahwa mereka itu tadinya adalah Sunda Kecil. Oke Pak, ini boleh ya agak jamin sedikit ya. Kan kita ada 2 suku utama dulu Pak ya, ada Sunda dan juga ada Jawa Pak ya. Tapi kenapa disebut Sundaland gitu Pak, atau tanah Sunda membentang dari Sumatera sampai ke Bali dan Nusa Tenggara, nggak disebut Jawa Land gitu Pak? Ya justru aneh. Mestinya kan Jawa juga kalau menggunakan istilah Sundaland, mestinya suku-suku Jawa itu bukan Pulau Jawa kan mestinya. Iya, betul. Iya kan, namanya saja dari segi geologi sudah Sundaland. Nah, tapi malah namanya jadi Pulau Jawa juga. Nah, saya tidak tahu juga ini aspek kesejarahan ya yang harus kita cermati juga. Mestinya kalau di ujung sana saja menyebutkan Sunda Kecil, maka sebetulnya Jawa Tengah, Jawa Timur juga mestinya adalah masuk ke dalam wilayah Sunda Besar. Wah, ternyata kalau dilihat dari aspek kewilayahan Sunda ini gede banget Pak ya? Iya. Oke, yang ketiga Pak, Sunda berdasarkan budaya Pak ya. Nah, kalau budaya Sunda itu kental hubungannya sama Sunda Wiwitan nggak Pak? Kan Wiwitan itu artinya jalan Pak ya? Gimana Pak?
Iya, kalau kita berbicara tentang itu kan ini kan soal perkembangan saja. Oke. Ya, wiwitan itu kan bisa diartikan yang awal, yang Oh mula. iya. Tapi kan perkembangannya orang-orang yang ada di Tatar Sunda itu mengikuti melalui berbagai tahapan. Mungkin pertamanya sudah wiwitan, tapi pernah juga kita bangsanya zaman Tarumanagara dan sebagainya itu masuk ke wilayah Hindu atau Buddha, sampai masuknya agama Islam seperti sekarang ini. Oke. Pak, tapi kan kalau kita lihat ya di daerah Jawa ya, begitu megahnya Pak, banyak candi Pak, ada Borobudur mungkin ya, ada Prambanan, banyak candi Pak ya, dan peninggalan kerajaan Majapahit itu banyak banget Pak. Nah kalau Sunda Pak, kenapa kok sedikit banget Pak? Ya sebetulnya kan berkaitan juga dengan karakteristik masyarakatnya. Masyarakat awalnya kan kita adalah masyarakat Kuma ya. Masyarakat Kuma itu kan terpencil. Jadi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Mungkin berbeda dengan masyarakat Jawa yang lebih terkonsentrasi, berkelompok. Sehingga ada pusat kerajaannya Pak. Iya, sehingga dengan mudahnya juga membangun pusat-pusat kerajaan. Kalau orang-orang Sunda kan, kalau orang Nahuma itu kadang-kadang kan pindah dari tempat ke tempat yang lain. Tapi ada juga yang cerita katanya Pak, kalau misalnya kerajaan Sunda itu tidak pernah menetap katanya Pak. Iya, termasuk kalau disebutkan kalau bisa disebutkan begitu, tidak pernah menetap, pernah di Bogor, pernah di Ciamis, begitu dan sebagainya. Tapi karakteristik orang Sundanya sendiri memang tidak menetap. Jadi kalau kita berbicara tentang Kuma, mungkin sekarang ada juga contoh teman-teman di mana di apa UBI itu kan. Oh iya, Cipta Gelar ya. Cipta Gelar kan. Hari mungkin 10 tahun dia di satu wilayah. Kemudian kemarin saya dengar sudah pindah lagi ke tempat yang lain. Betul, awalnya di Gelar Alam, sekarang di Cipta Gelar. Awalnya mungkin kalau nggak salah di Cipta Resmi ya, atau di Sari Resmi, saya kurang hafal. Tapi memang berpindah-pindah terus ya. Dan ada juga katanya Pak, kalau suku Sunda ini memang tidak begitu berminat untuk membangun candi, jadi jangan ada candi. Ya candi itu kan berkaitan dengan dengan kekuasaan, dengan agama ya waktu itu. Tapi ya mungkin di Tatar Sunda pada saat itu sampai sejauh mana sih sebetulnya keikutsertaan masyarakat itu untuk mengikuti ajaran agama yang ada di pusat-pusat negara. Itu mungkin ya. Jadi ya agak berbeda lah. Terus emang orang Sunda teh zaman dahulu kala agamanya apa Pak? Ya kalau mau melihat seperti itu ya yang penting mereka tuh teologisnya ada gitu, dia mau ke ketuhanan, dinamisme mungkin ya. Ya, tapi mungkin dalam perkembangannya ya dia kan beradaptasi gitu, terus-terusan ada. Tapi pertanyaannya seperti Hindu ya atau Buddha begitu, dia langsung menyebar ke semua wilayah, saya kira nggak juga. Jadi beda mungkin dengan Islam. Islam itu kan awalnya ditandai dengan misalnya membuat pesantren. Pesantren pertama saya nggak tahu di Kuningan atau di Majalengka ya. Itu yang pertama kali di Karawang itu ada kegiatan. Nah dengan pesantren itu banyak muridnya, kemudian dia menyebar kemana-mana, dan setelah menyebar kemana-mana kemudian Islam itu berkembang juga kemana-mana. Nah ketika Hindu dan Buddha kelihatannya sebetulnya konsentrasi beragama itu hanya ada di wilayah-wilayah pusat kerajaan saja, sementara di tempat yang lainnya tidak. Mungkin berbeda cara dakwah kalau gitu mungkin ya. Ya tadi juga mungkin ada aspek kewilayahannya. Betul. Pak, kalau orang Sunda tuh punya sifat utama, benar Pak? Nah, sifat utama orang Sunda tuh kayak gimana Pak? Saya kira sama aja lah, semua masyarakat juga punya sifat. Iya. Ya banyak sih yang dikatakan, tapi kadang-kadang juga menurut saya sih ya sopan, somea, hadekasema, yang itu kan yang seperti itu. Ya, itu salah satu cirinya. Kemudian juga mungkin tadi bersifat adaptif, fleksibel, gitu dan sebagainya. Itu secara umum hal-hal yang semacam itu. Juga ada kadang-kadang disebutkan terbuka gitu. Tapi kan Pak ada stereotip Pak bahwa orang Sunda itu pemalas, gimana Pak? Ya bisa juga sih. Ya kalau kan mungkin sifat tersebut ada dasar biasanya Pak.
Kalau wilayahnya subur makmur mau apa gitu kan? Iya benar juga sih, betul ya. Kalau tongkat kayu dan batu jadi tanaman gitu di wilayah Sunda yang subur Betul, makmur, betul. ya mungkin persepsi mereka cukup aja sampai di sana. Gitu. Kan kalau orang Minang itu Pak, mereka ada istilah merantau, Yeah. di mana mereka merantaunya nggak pernah dekat Pak, pasti Yeah. jauh. Nah orang Sunda itu punya istilah ngumbara, tapi ngumbaranya orang Sunda mah nggak pernah jauh. Ya, karena ngumbara itu, pengertian ngumbara atau Oke. bubuara itu berkonotasi tidak menetap sebetulnya. Oh. Kalau ngumbara itu dia akan kembali ke wilayah asalnya. Beda dengan merantau. Beda dengan, ya saya nggak tahu ya di dalam konsep merantau itu ada disertasi Muhtar Naim mengenai merantau itu ada unsur yang bisa menetap di wilayahnya. Kalau ngumbara atau bubuara dia itu akan kembali Ke tempat ke asal. tempat asalnya. Nah itu juga ada faktor-faktor sentripetal yang menahan untuk dia kembali ke tempat asalnya. Oke. Kalau suku Sunda ini punya sub-suku nggak sih Pak? Ya kalau dalam pandangan saya sama saja, paling-paling yang sama tidak ada sub-suku lah. Ya, yang membedakan itu adalah kalau di wilayah-wilayah itu kan kalau dari segi bahasa lebih ke dialek dan sebagainya. Saya kira seragam semua. Ada Baduy, ada Kanees atau Kanekes, Kanekes ya. Ya sama-sama saja sebagai orang sama-sama saja sebagai orang Sunda. Hanya mungkin di tingkat sivilisasinya aja mungkin yang berbeda. Dan wilayah-wilayahnya kan juga sama saja di daerah Banten, di mana, sampai ke sampai ke wilayah perbatasan Jawa Tengah. Oke, katanya Pak ada istilah Sunda Pakuan dan Sunda Pajajaran Pak, atau Jawa Selatan apa Jawa Barat Selatan ya, yang mana memiliki karakter bahasa lebih lembut gitu ya. Sedangkan untuk Pakuan, daerah Bogor, Karawang memiliki karakter bahasa yang lebih kasar. Ini kan masih satu suku nih Pak ya. Kalau saya kasih contoh misalnya Pak ya, orang tua kita sebut tuang itu baik Pak, tapi kalau di daerah Pakuan katanya ngomong dahar itu masih lemes katanya Pak. Ya saya kira biasa-biasa aja lah. Tadi jadi ada yang kita sebut dengan bahasa wewengkon. Bahasa Wewengkon. Oke. Bahasa wewengkon itu adalah bahasa yang ada di satu wilayah. Yang satu dengan yang lain, tapi sebetulnya ya mungkin aspek dasarnya itu sama. Aspek dasarnya itu sama, bahasa Sunda, cuma mungkin sesuai dengan perkembangan ya. Memang di daerah Banten aksentuasinya juga berbeda, kata-katanya juga mungkin ada yang menurut orang Priangan dianggap kasar, tapi sebetulnya kesemuanya masuk di dalam dictionary bahasa Sunda secara keseluruhan. Betul. Karena saya tuh pernah juga Pak ngobrol sama beberapa rekan di kampung adat ya, di dekat Gelar Alam di Citaresmi kalau nggak salah, di Sinarasa, bahwa sejatinya katanya tidak ada bahasa kasar. Iya, bahasa itu kan kalau kita kan ada bahasa lemes, bahasa itu kan stratifikasi yang kita buat sendiri. Iya, betul. Bahasa itu kan sesuatu yang disampaikan, digunakan setiap hari gitu kan. Ya memang yang terakhir ini ada beberapa pandangan bahwa yang membedakan itu juga setelah masuknya bahasa Jawa. Ya, dan bahasa Latin ya Pak ya? Ya mungkin bahasa Latin saya tidak tahu masuk ke daerah Sunda atau tidak, tapi kan kalau bahasa Jawa sehingga ada yang disebut pundak kusuk bahasa. Iya. Ya, ada beberapa tingkatan. Yang awalnya mungkin orang Sunda sendiri tidak menggunakan. Betul, saya dapat informasi kalau ternyata undang-undang bahasa itu sebenarnya ada di Jawa. Iya, kemudian masuk ke kita begitu pada zaman Mataram, zaman Sultan Agung, dan mungkin pada awalnya sama saja gitu. Kayak gini Pak, ini agak sedikit vulgar bahasanya Pak ya. Waktu itu Kang Gesang namanya, Kang Gesang bilang bahwa Kang, kalau saya ngomong kanjut, katanya, menurut Akang kasar nggak? Oh itu kasar. Terus lemesnya apa? Saya mikir, lemesnya apa ya? Ini Kang, kita tuh terlalu terbalut budaya Barat. Kalau ngomong penis, itu lemes, itu halus. Padahal nggak sama aja, gitu kan? Nah itu yang membedakan bahasa. Nggak ada di Sunda itu istilah bahasa kasar. Jadi yang ada cuman bahasa yang mengandung emosi, yang mengandung pelampiasan jiwa.
Itu kayak misalnya aing, itu sebenarnya bahasa lu Mas yang menyatakan bahwa saya lagi marah seperti gitu. Ya enggak juga sih, dalam kehidupan sehari-hari juga kata aing biasa saja. Biasa saja. Aing mah, dewek mah, itu kan biasa-biasa. Betul. Bukan sesuatu yang menggambarkan emosi juga. Itu memang kekayaan bahasa yang kita miliki. Betul. Pak, seiring dengan zaman nih, kalau budaya itu kan pasti terus berbaur Pak ya. Ada yang bilang nih Pak, kalau ternyata orang Sunda sekarang jadi kesinggungan Pak, jadi gampang mudah tersinggung katanya. Kita tahu ya bahwa ada beberapa kasus di beberapa bulan yang lalu tentang seorang influencer yang mengejek suku Sunda dengan istilah Sunda anjing katanya ya. Wah, ramai itu Pak. Padahal di suku Sunda sendiri kita sama-sama tahu ya, kini ucapan anjing itu udah menjadi frasa yang biasa gitu kan bagi orang Sunda. Nah, menurut Bapak menanggapinya gimana Pak? Ya kan itu kan bisa jadi dua hal yang berbeda. Ketika orang lain, suku lain yang mengatakan seperti itu, mungkin orang tersinggung. Tapi kalau di antara sesama kita kan itu menjadi bahasa keseharian. Nah, kita juga pernah juga kan ada orang apa. Jadi ini ada masalah juga, jadi masalah kenegaraan juga. Oke. Ya. Jadi masalah ketika orang dari suku lain berkata yang kasar pada orang Sunda marah. Tapi ketika orang Sunda, di antara orang Sundanya sendiri tadi kan bahasa binatang itu menjadi bahasa keseharian di antara kita sendiri. Ya sudah menjadi bahasa akrab ya. Jadi bahasa akrab gitu. Itu kan siapa yang anggota dewan itu kan pernah juga hanya mengatakan sebetulnya yang ngomong dengan berbahasa Sunda. Oh iya, ya, betul. Orang-orang Sunda kan marah. Jadi kalau soal marah sih mungkin bangsa lain juga kan akan, suku bangsa lain juga akan sama. Jadi sebenarnya sebuah kewajaran ya teman-teman kalau misalnya suku bangsa kita diejek dari suku lain ya, itu wajar ya. Mungkin kalau bobotoh di antara sesama bobotoh kan biasa-biasa aja. Iya, betul. Tapi kalau yang ngomongnya yang lain ya. Tapi Pak, ini kan kita tahu sama-sama ya, ada sosok Sunda namanya Kabayan Pak. Ya, yang orang tuh pasti kenal Sunda itu Kabayan gitu ya. Nah, menurut Bapak korelasi sifat Kabayan dengan sifat orang Sunda itu gimana Pak? Kabayan kan tokoh fiktif. Ya, fiktif betul. Ya, yang dibentuk oleh orang yang membuat cerita pada saat itu. Oke. Jadi kan itu kan rekaan dari orang-orang yang membuat seperti itu. Yang mungkin kan kalau kita berbicara tentang hasil karya, anggap saja sebagai sastra begitu, itu kan ada proses yang bisa jadi didasarkan kepada pengalaman empirik di wilayahnya. Iya. Ada karakteristik yang mirip begini, kemudian si Kabayan, kemudian dijadikan sebagai contoh, sebagai figur, nah seolah-olah gitu. Tapi kan tidak semuanya orang Sunda juga seperti Kabayan, gitu kan? Iya. Jadi ya wajar aja mungkin karena tokoh fiktif orangnya juga tidak ada, tapi ada orang yang membuat cerita mengenai itu. Jadi seolah-olah kemudian dijadikan sebagai stereotip bahwa orang Sunda itu seperti Kabayan. Iya, betul. Tapi sebenarnya nggak masalah juga kan Pak kalau orang Sunda itu memang seperti Kabayan ya. Karena Kabayan ini kan memang dikenal sebagai orang yang sopan santun, Ya. sumean. Ya banyak karakteristiknya saya kira. Banyak juga sih kadang-kadang dia polos gitu, kemudian dia terbuka, berbicara seadanya, model-model seperti itu. Tapi penggambaran Kabayan menurut Bapak sudah pas nggak Pak dengan orang Sunda? Ya mungkin untuk masa itu gitu. Oh, semua bahasa itu. Iya, untuk masa artinya kan nggak bisa kita generalisir untuk orang Sunda seperti Kabayan. Iya. Tapi sebagai contoh mungkin sebagai ada hal-hal sifat-sifat seperti itu ya bisa saja. Humoris gitu misalnya. Tapi kan memang benar Pak, orang Sunda mah pasti humoris Pak. Ya mungkin zaman dulu, kalau sekarang kan pemarah juga. Ya kan itu kan kalau kebudayaan itu kan berubah dari satu masa ke masa yang berikutnya. Nah, di dalam perubahan-perubahan yang semacam itu ya bisa saja terjadi juga perubahan perilaku. Tapi kan Pak, maksudnya gini Pak ya, saya tuh baru banget Pak ya memahami bahwa yang namanya Nyunda itu hanya ada di Sunda. Sedangkan Menjawa nggak ada Pak, ya Menjawa gitu ya, itu nggak ada. Kalau Nyunda ada Pak. Istilahnya mungkin lain ya di Jawa, Jawanya atau apa gitu. Ada ya? Dia menggambarkan bahwa dia sangat Jawa sekali gitu. Padahal bukan orang Jawa Pak ya. Ya dia sangat
Di antara orang Jawa juga kan ada yang betul-betul terlihat sebagai Jawa pisan gitu. Iya, iya. Atau mungkin Sunda itu yang Sunda sekali itu yang disebut dengan Sunda. Sunda. Jadi kalau misalnya anggaplah orang ini bukan orang Sunda, tapi mengagungkan budaya Sunda, bisa disebut Nyunda kan ya? Bisa disebut Nyunda. Banyak kan yang kita ini Iya, juga betul. orang yang mungkin lahirnya di tempat Sunda, suku bangsanya dari suku bangsa yang lain, tetapi sangat Sunda sekali. Ya Pak, izin, sangat Sunda sekali itu karakteristiknya apa Pak? Ya tadi dari cara berbicara, terutama Cara bicara ya, kemudian menggunakan bahasa Sunda. menggunakan bahasa Sunda. Yang paling penting bagi saya sebetulnya ciri kesundaan itu di antara semua hal, ya, tadi baik apa adalah orang-orang yang menggunakan bahasa Sunda. Jadi ciri kesundaan yang paling utama itu adalah bahasanya. Jadi kalau misalnya anggaplah saya taman ke Somnia, tapi ngomong bahasa Sunda tetap Nyunda Pak ya? Ya utamanya sih dalam konteks globalnya sih iya. Bahasa. Ya dalam konteks globalnya bahasa ya. Ini kan yang membedakan antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain itu apa? Bahasanya Ya, betul. kalau soal kita berbicara tentang Somea, saya kira universal di mana-mana juga. Betul. Pak, mungkin Bapak tahu kan Gunung Padang Pak? Ya. Yang di Cianjur Pak ya? Katanya Pak, menurut penelitian, gunung tersebut telah dihuni 11.000 tahun yang lalu Pak ya. Yang artinya Pak, ada kemungkinan besar 8.000, 9.000 sebelum Masehi, suku Sunda sudah ada di sana. Aduh, saya sih tidak. Kami pernah berdiskusi mengenai itu, tapi kan itu juga ada beberapa kelompok. Oke. Teman-teman arkeolog sendiri juga tidak percaya tentang itu. Ada beberapa teman, ada beberapa kelompok. Jadi sampai saat ini kan masih kontroversial sebetulnya. Ada satu kelompok mengatakan begini, ada satu kelompok mengatakan yang lain. Nah, penelitian yang masih berlanjut, saya pernah mengundang juga beberapa acara seperti ini. Iya. Ya, acara seperti ini mengundang arkeolog, saya bilang, yang katakan nggak logis juga. Oke, karena memang cukup aneh juga Pak ya. Kalau Iya, misalnya 8.000 tahun, ya 8.000, 11.000 tahun yang lalu itu apa? Itu kan harus disejajarkan dengan yang lain. Saya kira saya tidak paham, tapi pasti ada metodologinya. Dia membanding dengan yang lain, begitu dan sebagainya. Kan. Ya kita lihat juga populationnya, penduduknya pada saat itu ada berapa sehingga bisa membangun seperti itu. Itu kan rekayasanya seperti apa? Nah, iya Pak, yang saya dengar tuh katanya kan si batuannya diteliti Pak Iya. di California katanya, yang menyatakan bahwa semuanya itu berusia 11.000 tahun katanya Pak. Jadi wah, ini kalau 11.000 tahun ini lebih tua dari piramid Mesir Pak. Iya. Gitu kan? Ya saya lupa lah, waktu itu kita juga pernah membahas itu berbagai aspek tentu ya, berbagai aspek. Teman-teman geolog juga terpecah juga. Ya, teman-teman geolog, teman-teman arkeolog juga terpecah dengan berbagai argumentasinya gitu. Sama lah seperti Sesar lah, kurang lebih seperti itu. Ya, Sesar juga kan tidak semuanya sepakat bahwa Sesar Lembang itu dampaknya dan sebagainya. Iya, betul. Banyak yang bilang Pak kalau Sesar Lembang itu kalau bergerak dampaknya Bandung itu bisa jadi bendungan lagi katanya Pak. Satu kelompok. Tapi kelompok yang lain sih mengatakan juga ya begitu-gitu sih. Betul. Nah Pak, apa sih yang membuat Sunda unik Pak? Ya uniknya itu hanya bahasanya. Bahasa ya? Kalau saya sih bahasa. Jadi kalau hilangnya kan begini, kan ada istilah di dalam bahasa teh ciciren bangsa. Bahasa teh Ciciren bangsa. ciciren Ciciren itu ciri. oh ciciren bangsa ya. Jadi hilang basana, leungit bangsana. Oh Jadi sekarang sudah tidak ada apa coba? Wajah kita sama semua. iya, betul. Ya, apa yang membedakan wajah kita dengan orang yang lain? Dengan orang Bali, dengan orang Jawa Tengah, dengan orang Kalimantan sama aja, wajah sama gitu. Nggak ada yang membedakan. Mungkin budaya juga menjadi sesuatu yang universal, apalagi dengan teknologi, dengan terpaan media dan sebagainya. Tapi yang membedakan kita atau kita dengan mereka, kita atau satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain, itu adalah bahasanya. Kalau bahasanya sudah digunakan semua juga sama, tidak digunakan lagi bahasa aslinya, sudah kita tidak lagi menjadi Bahasa Sunda. ciri. Oke Pak,
Ini agak sedikit berat nih Pak ya. Dulu Pak, terkait perang antara Sunda dan Majapahit Pak ya, gitu ya. Ini kan menjadi perang yang sampai sekarang ini masih kerasa gitu perangnya gitu Pak ya. Menurut Bapak gimana Pak? Perang Bubat itu Pak? Itu juga ada beberapa versi juga tuh. Gimana tuh Pak? Ya ada yang mengatakan memang terjadi, ada yang mengatakan juga sebetulnya itu adalah salah satu politik jadi impera. Karena juga baru diramaikan mungkin sekitar tahun 1931-an gitu. Ya. Yang bisa saja mungkin juga terjadi, tetapi sebetulnya tidak sedahsyat yang seperti yang ada sekarang ini. Jadi yang begitu-begitu sebetulnya bisa juga kita secara khusus ya membahas. Jadi ya kalau saya sih ada yang lebih dahsyat dari itu sih sebetulnya. Apa tuh Pak? Ya, ya misalnya apa? Misalnya yang dilakukan oleh pada saat itu Sultan Agung mengajak orang Sunda untuk menggempur Betawi, untuk menggempur Belanda, kemudian bertemu di Bekasi, misalnya. Ya. Tapi pada kenyataannya orang-orang Sunda ketika berangkat ke sana malah daerah Sundanya didatangi, dikuasai oleh orang-orang dari Mataram. Itu yang kekinian. Intrik gitu ya? Ya, kata kita berangkat ke sana ketemu di Bekasi, tapi malahan di sininya sendiri dikuasai oleh mereka. Itu hal-hal yang begitu kan sebetulnya. Nah, kalau perang Bubat itu segala macam, ya tadi banyak juga teman-teman tuh juga sama juga. Terbelah juga atau benar apa tidak, tapi ada kelompok yang mengatakan itu mah dibuat-buat saja. Kalau toh juga terjadi tahun sabaraha gitu, ya kan tahun berapa itu, tahun 1900 berapa itu. Untuk Pak, kalau di Majapahit sendiri Pak, itu ada sosok namanya Patih Gajah Mada Pak. Orang Sunda punya nggak Pak tokoh seperti itu Pak zaman dulu? Selain rajanya ya, Ya nggak tahu ya, saya kira nggak ada yang mungkin yang tahu sosok Patihnya. Iya. Tapi kan yang paling terkenal ya Patih Ukur dan sebagainya. Dapat Ukur tuh Raja Sunda atau setara Prabu Siliwangi itu gimana? Raja Sunda membawahi wilayah Tatar Ukur. Oke. Berarti dia penggantinya Sri Baduga atau? Ya kita lihat, nggak tahu ya silsilahnya ya. Timelinenya Pak ya? Iya, timingnya ya. Oke. Ini cukup menarik juga ya, ternyata banyak kontroversi di perang Bubat ini ya. Banyak yang bilang bahwa perang ini memang terjadi nyata atau mungkin bisa jadi ini di karang-karang Pak ya. Ya karena juga banyak juga kan katanya ada di tulisan di serat di Bali segala macam. Iya. Termasuk ke catatan-catatan sejarah itu. Tapi ya ada beberapa teman yang mengatakan itu kan sebetulnya dulu kan nggak ada tuh cerita semacam itu. Jadi pada tahun kurang lebih 1930-an gitu ada seorang peneliti Belanda yang katanya sih melakukan riset gitu, terjadi hal seperti itu. Aduh, cukup mengerikan juga ya. Tapi Bapak setuju nggak Pak kalau misalnya ada yang bilang bahwa sejarah itu dicatat oleh pemenang? Oh tentu itu. Jadi sejarah itu kan dibuat oleh pemenang. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Jadi bisa jadi aja mungkin Pak sejarah Sunda itu dihilangkan. Ya kan begini juga, ada yang lebih kontroversial lagi. Yang dibicarakan itu adalah sebetulnya ada saya kok jadi lupa. Ada pertemuan sejarawan di Sunda begitu, Wangsakerta sebetulnya. Wangsakerta itu apa Pak? Itu Pangeran Wangsakerta. Oh, Wangsakerta itu pangeran. Pangeran Wangsakerta ya semacam raja begitu yang pernah tinggalnya di wilayah Cirebon. Tahun-tahunnya berapa ya mungkin. Pada saat itu ada catatan. Sampai sekarang juga ini juga masih jadi bahan perdebatan bahwa Pangeran Wangsakerta itu membuat semacam seminar gitu, seminar nasional, ya. Seminar nasional, kemudian mengkaji ulang sejarah, dan ada beberapa hal yang sebetulnya mungkin berbeda dengan sejarah yang sekarang ada dengan sejarah yang ada yang selama ini di sejarah itu
Nah, tapi itu juga dipertanyakan, sebab kalau naskah Wangsakerta itu digunakan, maka sejarah yang berlaku sekarang ini di negara Kartabumi itu ya, atau Pararaton gitu, itu akan tergantikan. Nah, itu banyak orang yang menentang itu. Betul. Jadi secara politik bahwa naskah Wangsakerta ini sekarang kemarin ini ya tahun 90-an itu menjadi bahan polemik, bahan diskusi. Karena di kalangan ilmuwan sendiri terjadi perbedaan pandangan. Ada yang mengatakan ya kalau naskah Wangsakerta itu dianggap benar, maka naskah-naskah lama itu kemudian menjadi tidak valid. Oke, Pak, kalau Cirebon itu termasuk wilayah Sunda, kan mereka punya kesultanan sendiri itu, Pak. Coba aja ditanya ke Sultan ke Kanoman, ya tanya mereka, kami ada turunan Prabu Siliwangi. Jadi kalau selalu mereka tuh coba kalau kita jalan-jalan ke Cirebon ya, masuk ke mana? Masuk ke museumnya, ada itu di museumnya itu semacam replika atau gambar lukisan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi kan ada banyak, Pak ya? Atau cuma satu sosok Prabu Siliwangi, Pak? Saya kurang paham nih, Pak, coba. Prabu Siliwangi itu kan ada juga yang mengatakan bahwa Prabu Siliwangi itu adalah semacam gelar. Gelar, betul. Nah, jadi bisa saja itu Prabu Siliwangi. Dan yang terkenal itu adalah Sri Baduga Maharaja. Sebelum Sri Baduga banyak juga, Pak ya? Ya banyak juga. Ini juga kan kadang-kadang antara sejarah dengan mitos ini juga kan kita ini kan campur baur. Tapi teman-teman di Unpad itu mengatakan ya memang dia pelaku sejarah, dia pernah lahir, ya kemudian pernah berkuasa dan meninggal, dan kan ada yang mengatakan katanya ngahiang, betul ya. Nah, jujur Pak, saya kurang percaya Pak terhadap hal tersebut ya. Tapi sampai sekarang katanya belum ada yang bisa menemukan makamnya Prabu Siliwangi. Ada beberapa yang mengatakan ada ciri-cirinya, itu di daerah Bogor, ada yang sebut itu makamnya Prabu Siliwangi. Ini diskusinya sangat menarik ya, tapi karena sangat umum begitu, mestinya kapan-kapan kita ajak kita ajak yang ahlinya gitu. Kalau Prabu Siliwangi kita ngomong soal Prabu Siliwangi. Gitu. Kalau perang bubat kita perang bubat. Ini cukup melebar nih. Iya, melebar kemana-mana. Saya juga sama juga, saya juga melaksanakan kegiatan podcast macam ini 2 minggu sekali. Wah. dengan judul-judul banyak judul ya. Dengan judul yang lebih spesifik gitu. Okay. Saya pernah bicara tentang Gunung Padang. Kita pernah bicara tentang banyak banget informasinya sini. Ya, jadi ya karena ini jadinya semacam rangkuman dari apa yang saya lakukan dengan podcast yang saya lakukan. Luar biasa. Kembali Pak ke suku Sunda, Pak, gitu ya. Nah, Pak, orang Sunda ini sekarang kan Pak banyak di mana-mana, Pak. Ya. Tapi saya belum pernah lihat sosok orang Sunda yang mau menjadi pemimpin buat Indonesia atau sukses memimpin Indonesia. Kira-kira Pak, emang orang Sunda tuh nggak suka gitu memimpin gitu Pak? Saya mau software lah gitu. Bukan nggak suka. Saya pernah membuat tulisan untuk apa? Untuk apa gitu? Iya, saya membuat tulisan untuk apa ke Jakarta. Untuk apa ke Jakarta? Ya, artinya untuk apa yang dipimpin di pusat. Ya. Apa sih sebetulnya kalau apa jadi gagah-gagahan gitu, jadi hebat orang Sunda memimpin gitu? Iya. Kalau menurut saya selesaikan aja dulu persoalan-persoalan di dalam di sini. Oke. Itu lebih luar biasa justru ya? Iyalah. Sekarang RT Sunda, RW Sunda, Bupati Sunda, Camat Sunda, Gubernur Sunda, orang Sunda artinya. Tapi pertanyaannya, apakah Sunda sudah baik atau tidak? Iya. Jadi ada 2 hal ya. Yang pertama, di satu sisi kita ingin ada orang Sunda di sana. Itu untuk apa? Mau nepotisme lagi, mau kolusi gitu, KKN lah. Biar semua orang Sunda. Biar orang Sunda. Kan kita kan nggak senang juga. Iya. Lihat kelompok-kelompok lain mau berlaku itu. Betul. Atau nanti supaya proyek-proyek itu kemudian balik lagi ke tata Sunda, atau bisa jadi idealnya supaya memberikan kontribusi secara nasional. Kalau menurut saya kalau ingin memberikan kontribusi, selesaikan aja dulu di sini. Dengan jumlah penduduk yang cukup banyak ini. Paling banyak Pak ya. Paling banyak ya. Dengan jumlah penduduk yang paling banyak,
Maka kalau Sunda ini selesai, kemiskinan selesai, ketenaga kerja selesai, maka kita memberikan kontribusi yang nyata terhadap Indonesia gitu. Nggak usah jadi pemimpin di Jakarta segala macam, mau apa? Jadi sebenarnya nggak usah ke Senayan ya? Ya Pak, ya Senayan kan formalitas aja pada. Ya. Ini kan penyakit ya. Coba lihat nanti menjelang pemilu atau menjelang pembentukan kabinet. Iya betul. Selalu ada orang yang mengatakan, wah ini orang Sundanya harusnya. Kalau saya sih, saya untuk apa gitu, mau apa ke Jakarta tuh mau apa? Tapi by the way nanti coba Pak kita kupas bukunya Pak, untuk apa ke Jakarta? Kayaknya Ada seru Pak. Iya, saya ada tulisan saya pernah tulis di PR untuk apa? Wah itu kayaknya seru Pak kita bahas untuk apa ke Jakarta. Oke Pak, tadi Bapak bilang bahwa lebih baik mengurusi masalah yang ada di internal. Sekarang Bandung juara, gitu, Jabar juara, gitu kan itu aja selesai. Kalau kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Jawa Barat, maka kita sedang berkontribusi terhadap nasional. Pak, di Jawa Barat masalah apa sih Pak yang paling sulit diselesaikan? Apa ya? Tapi yang realitas yang bisa kita lihat sehari-hari ya. Misalnya kita dari segi perilaku saja, 16 atau 18 bupati wali kota yang tertangkap KPK kan orang Sunda juga, orang Jawa Barat. Iya. Salah satunya mungkin wakil wali kota Bandung kemarin gitu ya. Iya salah satunya, tapi kan yang lain-lainnya kan ada yang hat-trick juga. Hat-trick juga, soal Subang atau Cimahi begitu. Ganti wali kota, ganti lagi, kemudian semuanya terlibat. Tapi kan Pak, katanya masalah korupsi pimpinan ya, itu banyaknya hanya kesalahan administrasi Pak, yang mana seharusnya itu bukanlah tindakan korupsi, tapi secara administrasi jadi tindakan korupsi. Ini kan jadi persoalan baru nih Pak. Kayak misalnya ada jalan itu jalan provinsi Pak, tapi dibenerin sama anggaran kota kabupaten. Jadi korupsi itu Pak, itu katanya seperti itu Pak, katanya. Nggak tahu juga tuh ya. Main serea juga kan kita gitu kan. Dibalik itu kan kenyataannya ya ada bukti, bukan hanya administrasi, ada bukti juga. Ada bukti uang yang digunakan, kemudian kekayaan. Jadi orang Sunda itu selalu resep kong kaling kong Pak ya? Ya bukan, kalau yang itu kan yang mungkin ada variabel lain yang menyebabkan seperti itu. Karena ya ini masalahnya bukan kesundaan saja sih sebetulnya. Ini udah jadi isu nasional sebenarnya ya? Dari isu nasional, bahkan menurut saya ini isu agama. Waduh. Ampun, kalau bahas itu mah apalagi ampun Pak. Iyalah, gimana kan? Kalau saya sih sekarang sama aja kan, mau orang Sunda, mau orang mana juga ada kan banyak orang-orang yang berpuasa kan. Iya. Tapi ketika puasa juga dia kan terima angpau kan gitu. Nah, itu mah bukan hanya orang Sunda aja, mungkin orang Jawa juga kemarin juga sama tuh. Yang tertangkap kan kemarin, yang tertangkap OTT kan bukan orang Sunda, orang dari tempat-tempat. Dari Kalimantan kemarin dari orang Jawa, orang Sundanya nggak, alhamdulillah sampai saat ini atau belum. Mudah-mudahan jangan Pak ya. Pak, tapi kalau di wilayah Jawa Barat Pak, menurut Bapak mana yang tingkat Yundanya itu paling tinggi Pak? Sumedang? Susah ya kalau sekarang ya. Kalau sekarang kan susah. Anak-anak di kampung-kampung saja kan sudah menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Ini masalah juga, masalah bahasa. Ya kalau saya sih ukuran kesundaan itu terutama adalah tadi sampai sejauh mana di satu wilayah itu masih tetap konsisten menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin kalau ini menurut pribadi saya ya Pak ya, yang masih banyak menggunakan bahasa Sunda mungkin daerah-daerah seperti Cianjur Pak ya. Ya mungkin Cianjur ke daerah bawah. Selatan Cianjur, Kalupandan, Pagelaran, Garut, ya Garut Selatan juga. Ya Garut Selatan itu enggak juga ya, saya juga kalau jalan-jalan mereka ya kadang-kadang mereka itu di antara sesama mereka berbicara bahasa Sunda gitu, tapi dengan orang lain itu selalu menggunakan bahasa Indonesia. Sini juga sama juga. Ya, kadang-kadang juga suka kita bisa ngomong bahasa Sunda gak gitu. Saya mau ngerti bahasa Indonesia gitu. Ini podcast sudah kurang lebih hampir 40 menit pakai bahasa Indonesia Pak. Coba ini di 6 menit terakhir Pak, boleh kita pakai bahasa Sunda Pak ya? Mangga. Oke, siap. Bapak punten, abdi dari Temarasdi ya. Terakhir Pak ya. Disaurkeun upami orang Cirebon kita selama
sanes orang Sunda tapi Jawa Retea gitu Pak. Karena mungkin seeuna orang Jawa anu migrasi ka Cirebon terus gitu Pak. Biasa janten tapi pan kita tadi periode awalnya teh sajanten tadi kan naskah Wangsa Kertawe kan di Cirebon. Oh iya leres. Tapi dina waktos harita dina zaman mungkin ngawitan Sultan Agung gitu. Ngawitan lebet penetrasi dan kan ngelangkungan jalur utara harita. Ngawitan seueur. Karena jalan itu jalan aktif Pak ya. Mohon kan bahasa Sundana kan udah bahasa Cirebon teh bahasa Cirebon yang kita nanti Cirebonan kadang-kadang campur dina aksen dina segala macam hampir sama campuran menggunakan bahasa Jawa tapi kadang-kadang lempeng Sunda. Pak upami di Sunda nyarita gaduh teh sih Pak jenis musik atau genre namanya anu khusus di piboga orang Sunda. Eta kan perkembangan selama kami ningali misalnya anu rada khas ayeuna kan Cianjuran misalnya. Kacapi suling itu namanya. Ya kacapi suling kan eta ge perkembangan padina tina kacapi patun terus dikembangkeun ku Pancaniti terus sumebar terus ayeuna rada pareum deui gitu. Ayeuna angklung masih keneh untung daya angklung di dieu. Angklung masih keneh untung ngagunakeun ayeuna pentatonis. Dia nggunakeun diatonis aslina mah kan pentatonis dan minati lada. Mun terus do re mi fa sol si do ya. Kan salah seueur jenis-jenis kesenian Sunda. Kirang langkung menurutkeun catatan sekitar 500. Allah 500 teh anu hirup ayeuna paling ya 10-an lah gitu. Nu sawarehna pa sakarat akhir sareng sakarat awal. Upami degung apa? Degung ge ka dieuna teh. Ayeuna kita degung terus jarang-jarang digunakeun. Pan ayeuna dina pesta kapungkur mah dina pesta-pesta pernikahan. Atau napi pesta-pesta kegiatan kabupaten sajadina nggunakeun degung. Ayeuna pas jarang digunakeun ayeuna mah ku keyboard teh. Keyboard nya ya las gitu. Mohon Bapak terakhir ya kalau teman-teman DPR Dewan Podcast Rakyat ada pesan-pesan paling penting. Ya. Simkuring di Unpad ngadekeun pusat budaya Sunda. Aya dua kegiatan anu paling utami di pusat budaya Sunda. Hiji ngadamel Sunda Digi. Iya, Sunda Digital. Sunda Digital platform kangge diajar atau memulai bahasa Sunda. Oke ngempelkeun bahan-bahan di dinya. Aya oge disebut lopian. Enten ngempelkeun kan bakal leungit teh dina hiji waktos mah. Tah ayeuna mah aya Sunda Digi. Mangga ditingali kanjur diklik lah eta hiji. Di Play Store aya ya? Di Play Store aya Sunda Digi. Di antawisna naroskeun pekerjaan rumah. Terus upami hoyong ningali misalna majalah-majalah zaman baheula. Mangle ya. Mangle. Nu kadua Mangle. Mangle ge dikelola ku abi anu musim kuring. Masyaallah. Kita Mangle ge ayeuna ge dihandapkeun Unpad, dihandapkeun pusat budaya Sunda Unpad. Itu aya dua anu disebutkeun urang ngembangkeun ngamumulai budaya Sunda teh paling teh aya dua. Da upami henteu mah pan bakal leungit, tapi saatos didokumentasikeun mah leungit teh tina naon kitu lah. Nu penting mah ternaskan. Ayeuna di tercatat gitu. Supados dina hiji waktos dina waktuna taeh pisan gitu urang kantor gaduh catatan yang baheula Sunda teh fungsi kieu di Sunda Digi mangga di Sunda Digi ge aya latihan didinya aya kaset aya giringan hitam aya buku-buku kecuali naskah mah sanes bagian ieu mah buku-buku tingalitan tahun 1900 begitu kayaknya aya terus dina majalah Mangle kahiji Manglena di tingalitan terbit di tahun 57 aya majalah sanes Al Mukminun terbitan tahun 1000 terus dalam 830 Pusaka Sunda. Tadi Bapak gak kagungan Pak? Aya. Wah, terus di digital tuh. Kita ngobrol ngumpul gitu orang wah nggak mau mulai ya ini ngadi digital tuh ke hari-hari. Kalau bos Mangle teh dina 50 juta rakyat Sunda anu urang Sunda anak keluarga 14 jutaan. Langganan Mangle alhamdulillah 2000. Oh. Ini tahun 2300 lah.
budak sekolah diajarkan ku bahasa Inggris. Tadi buku nanti disebutkan Syahdan gitu. Di wilayah yang kini bernama Tatar Sunda, di wilayah Jawa Barat, pernah ada suku bangsa namanya Sunda gitu. Teh di pengajaran bahasa Inggris tahun 2300. Yang sekarang sudah tidak ada di Kiona gitu, karena orang Sundanya sorangan tidak memulai dan tidak bertanggung jawab terhadap kesundaan itu sendiri. Nah, itu mangga. Nah, jadi pekerjaan kita itu sekarang adalah ini adalah berupaya roesan lah sama meh paeh beneran gitu. Ya, ada yang mengatakan ya kekecacan paeh tapi dah buat orang teh kesakarat awal, kesakarat akhir. Nah, kami membuat dalam rangka kebudayaan ini membuat Sunda Digi dan kita mencoba mempertahankan terus mengumpulkan terus data, diinventarisir datanya, didigitalkan, kemudian dibagikan lagi kembali kepada masyarakat. Nah, teman-teman, ternyata kalau ngomongin tentang Sunda itu kayaknya nggak cukup nih, cuma 45 menit ya. Kita banyak banget aspek yang akan dibahas. Seperti tadi kata Prof bilang ada perang ubah yang kita akan bahas ya, mungkin ya. Terus ada juga tentang banyak hal ya masih yang sebenarnya masih menjadi misteri ya, atau tentang tadi pangeran siapa kan? Wangsakerta. Nah, iya kayak titipan tekan air, tolong iya didiskusikan deh. Ayo nanti kita coba diskusikan ya tentang pangeran Wangsakerta. Ini kayaknya akan menjadi perbincangan yang seru nih ke depannya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang mengaku orang Sunda, yuk mulai akhirnya sabara kanca nyarios ke bahasa Sunda. Ulah isin, ulah era. Sabab bahasa Sunda itu ternyata bahasa ibu urang, bahasa urang saraya. Jadi buat teman-teman terus saksikan podcast Dewan Podcast Rakyat by Kirat Media. Hatur nuhun, terima kasih.